Kak, Booster tuh tahu nggak? yang nyari-nyari itu bukan? Apa? Oh, bukan. Oh bukan ya? Taunya Serius booster yang banget? Makasih loh. Oh bukan ya? Nah, Booster tuh guru serabutan. Kalau boleh bilang penghasilannya kakak di tahun itu segitu tuh udah cukup lumayan loh kak. Cukup lumayan kak, tapi aku nggak bisa beli ninja. Gimana caranya biar aku punya ninja? Itu sih sebenarnya ide sederhana kayak gitu sih kak, yang membuat aku tuh pengen merantau. Motivasi ninja ya. Iya, ninja Kawasaki ninja. Akhirnya punya villa ya. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini sama Bella Octavia. Jadi kemarin dapat ngebahas tentang entrepreneur muda. Kali ini entrepreneur muda juga, tapi part 2. Thank you banget udah datang hari ini ke Bella in Talk Show. Pastinya hari ini aku pengen ngebahas tentang bisnisnya kakak nih kak. Di tengah pandemi pastinya semua juga ngalamin keterpurukan Ya, pasti ya. Tapi aku pengen dengar dulu deh kegiatan kakak. Apa aja sih kegiatan kakak? Mungkin different people pengen tahu siapa sih manusia ini yang diundang. Kegiatannya apa aja nih? Oke ya. Kegiatan sebelumnya apa maksudnya? Sekarang nih, kegiatan ya? sekarang nih kak. Kegiatan sekarang ini ya, saat ini kan aku lagi gini loh, Bella lagi merintis usaha dari tahun 2019. Jadi ya sampai sekarang aku masih itu ngurus usaha lah yang sudah aku rintis. Oke. Nah, boleh dikasih tahu mungkin different people penasaran. Different people pengen tahu apa aja nih usahanya kak? Kalau saat ini aku punya 3 usaha yang kategorinya tuh UKM kak. UKM, usaha kecil menengah. Ya. Yang pertama itu aku ada kedai kopi kak. Nah itu aku mulai dari tahun 2018 sampai sekarang bertahan ya. Terus yang kedua aku ada usaha namanya tuh One Stop Service. Itu usaha One Stop Service itu barbershop dan coin laundry kak. Oke. Lokasinya di Canggu. Dan yang terakhir aku ada usaha penginapan. Ya kayak akomodasi gitu. Akomodasi ya. Jadi mungkin buat kamu yang pengen menginap di Bali, boleh nanti di calling di bawah ini aku akan masukin. Kak, jadi ketiga usahanya kakak tadi bisa dibilang mungkin yang nonton akan berpikir, oh hebat nih punya 3 usaha nih, punya 1 usaha aja udah cukup memusingkan kepala ya. Apalagi 3. Tapi bisa dikasih ceritain dikit kak, gimana sih prosesnya kakak memulai untuk ketiga usaha tadi? Mungkin ada yang berpikir, oh dia punya privilege mungkin, udah kayak dari sononya mungkin, atau yang lain-lain. Oh, kalau soal privilege itu enggak lah ya kak ya. Jadi basicnya aku ini memang pedagang kak. Jadi dari umur 18, begitu tamat SMA, aku tuh jualan pulsa. Nah, di umur 18 aku jualan pulsa di Kuta kak, di sebuah minimarket. Jadinya aku tuh sewa emperan. Ukurannya cuma 2x2 doang. Oke, jadi pertama kalinya memulainya adalah emang usaha tapi jual pulsa. Jualan pulsa itu loh kayak yang pulsa kartu perdana. Oh ya, yang di zaman dahulu. Iya, zaman dulu pakai kartu gesek gitu loh ya. Terus ada M-kios kan, model-model M-kios gitu. Itu aku jalanin selama 6 tahun kak, dari tahun 2006 sampai 2012. Oke, 6 tahun itu di tempat yang sama itu atau gimana kak? Ya, pertamanya di Kuta itu kak, di minimarket. Terus sambil berjalan kan kak ya, sambil berjalan tuh aku ngembangin, aku buka cabang di daerah Sanur kak, di minimarket juga. Konsepnya sama, emperan gitu kak, 2x2 aku sewa. Jadi setiap dan waktu itu aku juga ngajak karyawan tuh 4, termasuk aku karyawannya. Gitu. Berarti itu ide bisnis saat di tahun 2006 itu dari mana kak? Maksudnya untuk berani memulai di awal itu gimana kak? Untuk jualan pulsanya ini? Ya gini loh kak, ide bisnis itu ya datang begitu aja kan. Maksudnya waktu itu kan zamannya BlackBerry itu ya kayak BlackBerry. Habis itu aku pengen habis tamat SMA ini
bekerja, ya menghasilkan uang lah kak. Jadi, memang jiwanya juga memang dagang gitu. Di SMA juga jualan, cuma jualan yang apa, poster yang gitu-gitu loh kak. Jualan tugas mungkin ya. Buatin titip absen. Oke, jadi 6 tahun itu kakak berproses dan akhirnya apa nih kelanjutannya? Apakah langsung beli villa gitu? Oh, jadi gini, kan waktu apa tahun 2006 tuh kayak sampai 2012 aku jualan pulsa itu ya, di sana kan aku ya menghasilkan lah kak, menghasilkan uang sendiri dari keuntungan itu kan. Ada keuntungan itu dan namanya manusia kan nggak puas kak. Ya waktu itu ya kita buka-bukaan aja lah. Waktu pada saat itu aku tuh menghasilkan 3,5 sampai 6 juta dari kedua konter HP ku itu, konter pulsa per bulan bersih. Wah, di zaman itu gede dong uang segitu kak. Cukup lah kak, untuk waktu itu aku umur 18-19 itu kan, jadi cukup lah untuk ya hangout gitu. Jadi nggak minta orang tua. Nah jadi ya aku kan semakin itu kan ketemu teman-teman, ketemu orang yang ibaratnya yang wah jauh lebih lah kak. Jadi kan sebagai manusia aku pengen lebih, pengen sesuatu yang lebih. Nah itu akhirnya aku memutuskan kak, setelah ketemu teman ya kak ya, beberapa teman yang merantau di luar negeri, aku memutuskan untuk ikut merantau juga. Terus usahanya tuh gimana kak? Usaha pulsanya? Jadi waktu itu aku memutuskan merantau kak, dan itu pun nggak dapat lampu hijau dari orang tua, karena aku tuh waktu itu pengennya ke kapal pesiar. Nah di kapal pesiar, terus akhirnya aku nggak dapat lampu hijau karena terutama ibuku tuh kayak khawatir kak, kalau seandainya ada apa-apa di aku dengan aku di tengah laut tuh katanya aku dibuang gitu tuh gimana. Jadi mamaku tuh bisa nangis, bisa pingsan nggak lihat aku loh kak. Nah akhirnya ya setelah aku dapat lampu hijau, ya aku terus berpikir gimana cara biar aku merantau. Aku pengennya gini kak, sekali merantau harus keluar negeri. Gitu, harus luar negeri. Nggak mau aku keluar Bali lah, maksudnya nggak mau Pulau Jawa atau Jakarta sebagainya, harus luar negeri. Akhirnya aku merantau lah di Australia. Ke Australia aku kak, di tahun 2013. Kerja di darat nih ya? Kerja di darat. Kerja di darat, dan karena aku merantau, otomatis usaha pulsaku tuh aku tutup. Padahal kak, kalau boleh bilang penghasilannya kakak di tahun itu segitu tuh udah cukup lumayan loh kak. Cukup lumayan kak, tapi aku nggak bisa beli Ninja. Wow, tinggi ya mimpinya ya. Karena waktu itu keinginanku pengen beli motor Kawasaki Ninja tuh loh kak. Iya. Jadi kalau dengan penghasilan segitu, dengan penghasilan itu mungkin kalau aku kredit, aku kayak memaksakan diri ya kak ya. Jadi aku sudah berusaha kak, nabung nggak pernah punya. Karena uangnya habis, ada aja lapar mata kan anak muda kayak itu kan belanja ini, jadi belanja penghasilannya itu harus lagi di upgrade ya. Iya, jadi gimana caranya biar aku punya Ninja? Itu sih sebenarnya ide sederhana kayak gitu sih kak, yang membuat aku tuh pengen merantau. Motivasi Ninja ya. Ninja, Kawasaki Ninja. Akhirnya punya villa ya. Itu bonus ya. Dan akhirnya merantaulah di Australia. Tepatnya tuh di Sydney kak. Di tahun 2013 aku merantau. Dan ini menurut aku kak ya, waktu itu aku umur 25 lah kak ya, 25, baru injak 25. Aku ingat sekali tuh di bulan Mei tahun 2013, yang bikin aku tertantang tuh gini kak. Aku tuh bahasa Inggris orang jalanan lah. Iya. Nggak bagus. Terus yang kedua, aku nggak punya pengalaman kerja as labor. Labor itu kayak kerja kasar kak. Karena kan background aku kan dagang pulsa, bukan kerja kasar gimana kan. Nah yang ketiga, aku nggak kenal siapa-siapa sana. Oh itu bener-bener pure pergi aja ke Aussie gitu atau? Iya, pure modal pengen nekat doang. Nekat dan pengen punya Ninja. Berarti nggak ada orang kenal. Nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada, sama sekali nggak ada. Sendiri. Bahasa Inggris bisa dibilang jelek. Pengalaman kerja nggak punya. Ya maksudnya background kan pedagang gitu. Aduh.
Kayaknya tambah seru deh obrolan kita di Different People. Apakah dia kayak orang hilang di Australia atau di Aussie? Penasaran kayak gimana? Tetap tungguin di Bella Bella Talk Show. A few moments later. Oke, balik lagi sama kita berdua nih Different People. Tadi lagi ngebahas seru banget ceritanya ya di Australia tanpa ada siapapun kayak sebatang kara gitu ya. Ya, bisa bilang gitu. Tapi gimana tuh cara bertahan di Australia dan akhirnya bisa menghasilkan Kak beberapa tahun di sana? Jadi gini Kak, kan aku tuh ingat sekali pertama kali aku sampai itu tanggal 1 Mei tahun 2013 ya Kak ya. Itu waktu itu pas winter, musim dingin. Musim dingin, benar-benar dingin banget Kak. Ya maksudnya 12 derajat, 11 derajat gitu ya Kak ya. Musim dingin. Nah, habis itu aku di sana dijemput sama itu kenalan agennya aku, yang aku kan pakai agent kan untuk kesana tuh. Jadi pertama kali aku sampai itu aku tinggal di city Kak, di city, di apartemen. Aku tidur nggak di kamar, aku tidur di ruang tamu, di mojoan gitu aku. Kan itu kan alasnya kan lantai kan karpet, aku hanya pakai bantal aja tidur aku. Jadi kayak aku tidur gini kayak benar-benar mojok. Nah gitu, habis itu dingin lagi, aku nggak bawa selimut, hanya bawa jaket aja itu hoodie. Nah itu ya aku dulu kedinginan. Nah besoknya ya udah yang harus aku pikirkan tuh gimana caranya survive. Gimana cara survive? Cari kerja. Apa pertama kali kerjanya di sana? Nah akhirnya aku dapat kerjaan Kak. Aku jadi jadi booster di sana, di Sydney. Kok bisa keterima dan dapet itu gimana Kak? Booster tuh tahu nggak? Yang nyari-nyari itu bukan? Apa? Oh, bukan. Oh bukan ya? Taunya booster kayak gitu. Makasih loh. Oh bukan ya? Nah, booster tuh guru serabutan. Oh alah, aku kirain booster yang Polisi kayak di tuh. polisi Bukan. nyari-nyari apa gitu Kak. Kok bisa dia jadi booster di sana? Makanya aku nanya nih. Oke, Ya. guru serabutan. Guru Apa serabutan itu cleaning service Kak di Novotel. Oh, jadi kalau misalnya di tempat di Australia tuh kalau untuk jadi guru serabutan itu jauh lebih mudah. Jauh lebih gampang. Karena orang Aussie kan nggak mungkin kerja cleaning service. Oke, jadi Hanya Kakak pendatang aja. Oke, Kakak apa aja lah Apa aja? yang penting kerja. Yang penting dapat uang, karena biaya sana terus terang mahal sekali. Kita Oke. hitungannya tuh per minggu Kak. Living costnya tuh per minggu di sana. Kenapa Gitu. seperti itu Kak? Karena memang aturannya di sana. Contoh kita bayar tempat tinggal per minggu. Oke. Bayar kamar per minggu gitu. Kalau kamu minggu ini nggak ada uang, tamatlah sudah. Tamat. Bukan nggak ada uang Kak. Aku dikasih bekal sama ibu ya. Itu $1.300. Kalau dirupiahkan 13 juta. Itu hanya untuk 2 minggu. 2 minggu dolar. 2 minggu bertahan aja. Karena hitungannya seminggu itu $450 lah Kak. Untuk tempat tinggal, uang transportasi, makan, dan ya sebagainya lah. Jadi 13 juta itu hanya untuk 2 minggu aja. Makanya aku langsung begitu bangun tanggal 1 Mei sampai besoknya aku langsung sudah berpikir naik kerja. Oke, dan Ya. jadi cleaning service. Jadi cleaning service di Novotel. Oke, Itu jamnya jam kalong lagi. jam kalong pagi. Jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Berapa lama kayak gitu Kak? Wah. Selama 6 bulan Kak. Oh my god! Wow! Selama 6 bulan. Balik ya, pagi dan jadi malam, malam jadi pagi ya. Kan bilang jam kalong. Lanjut terus. Jadi selama 6 bulan itu Kak, aku kerja kan jadi cleaning service tuh di daerah North Sydney namanya. Itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Habis itu jam 9 paginya lanjut lagi kerja di sebuah printing company. Nggak ngantuk tuh Kak? Karena gini Kak ya, ngantuk sih pasti ngantuk, capek ya Kak ya pasti. Tapi karena kita dibayar per jam Kak. Oh, hitungannya per jam. Per jam itu. Dan lumayan ya, maksudnya dibandingkan cleaning service di Indonesia. Ya, kalau kita compare ya. Nah, itu Jadi per ada jam. Semangatnya Kakak. Semangatnya beda karena udah uang kan, jadi ngantuk itu lah. Dasar mata duitan. Oke. Kan memang tujuan itu cari duit. Oke. Ninja, oke. Ya. Terus kerja lagi. Kerja lagi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore Kak. Jam 4 sore, oke. Ya habis itu udah pulang istirahat, jam 11 malam lanjut lagi
dan aku kerja 7 hari selama 6 bulan itu. Oh, tidak ada libur memang? Tidak ada libur. Tidak boleh ngambil libur atau gimana? Memang tidak ada. Kalau cleaning service libur, siapa yang ambil sampah? Yang ngepel siapa? Kan ada sip-sipan atau ada Aku kan sip malam. Oke. Iya. Gitu. Jadi, wow, segitunya ya. Segitunya bisa dibilang tahun pertama lah Kak ya. Tahun pertama Tahun benar-benar. pertama, jadi aku bener-bener excited banget, senang banget ya Kak ya, karena di 2 kerjaan itu aku dapat $650 per minggu, itu sekitar 6,5 juta. Dikurangin biaya itu living cost $500. bisa nabung 1,5 juta per minggu. Oke. Nah, itu jadi hitung-hitungannya kakak udah jelas udah ya. jelas. Udah jelas. Jadi ya aku bisa nabung sebulan ya, pada saat tahun pertama itu sebulan bersih ya 4 juta lah. Oke. 4 juta bersih itu gitu. Oke, jadi lumayan sampai 6 bulan itu. Sampai 6 bulan Kak, terkumpul ya sekitar 25 juta. Belum bisa beli ninjanya 40 juta. Masih kurang banyak, Mas. Namanya iya. Dan akhirnya tetap jadi berapa tahun di Aussie Kak? Total 5 tahun Kak. 5 tahun. Ya, 5 Dan untuk pekerjaannya serabutan, hampir semua serabutan atau ada naik kelasnya nih Kak? Akhirnya ada naik kelasnya juga. Akhirnya di tahun keberapa? Di tahun kedua. Di tahun kedua udah bisa naik kelas, lumayan hebat ya. Kan? Posisinya sama, tapi bedanya saya dapat full time job. Full time job seperti? Artinya kerjanya kayak kantoran gitu. Kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu off. Nice. PNS. Oh PNS. Nah, jadi tapi gajinya hitungannya itu cuma 5 hari gitu atau gimana? Iya, gajinya kan gini. Tahun pertama itu kan gajinya cuma $15 per jam. Nah, naik level dong. Jadi $25 per jam. Oke. $25 per jam. Habis itu dapat fasilitas lah kayak cuti. Jadi kita liburan ke Bali tuh dibayar. Nggak usah kerja dibayar. Nah, terus kalau mereka public holiday kita nggak kerja dibayar. Kayak kerja di hotel lah ya, seperti kayak PNS. PNS juga. Ya. Oke. Nah, akhirnya di tahun kedua naik level, tahun ketiga gimana Kak? Nah, di tahun ketiga itu sama Kak. Jadi waktu itu kan tahun pertama kan gajiku tuh totalnya kan $650 tuh, 6,5 juta per minggu. Nah, di tahun kedua dan sampai aku tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, aku kan 5 tahun tuh. Itu akhirnya menurut aku untuk ukuran buruh serabutan tuh gajiku tuh termasuk gede, karena aku bisa menghasilkan sekitar seminggu itu 11 juta, $1.100. Jadi sebulan itu 44 juta. Itu seminggu itu akhirnya di tahun keberapa dapat segitu? Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Tapi kerjanya lebih banyak lagi. Kerjanya lebih banyak lagi. Wow. Iya. Kalau aku rata-rata di tahun kedua itu sampai tahun kelima itu kerjanya 90 jam per minggu. Kalau orang normal kan 40 jam tuh, 45 jam. Satu hari kan 8 jam. Iya. Aku tuh kerjanya bisa 15 jam per hari. Per hari 15 dan 6 hari. Hari Sabtu kadang aku ambil kerjaan extra money untuk shopping. Wow, ya. Gila ya pekerja satu ini ya. Semangat banget ya Kak ya. Semangat. Terus akhirnya beli ninja. Congratulations ya Kak ya, akhirnya beli ninja. 5 tahun tuh akhirnya balik ke Bali beli ninja. Ya, aku kan setahun sekali pulang liburan ke Bali kan, setiap ke Bali. Di tahun keberapa akhirnya bisa beli ninja? Ya itu tahun kedua. 1 tahun. Itu 2014 lah. Oke, di tahun pertama tuh akhirnya beli ninja. Bisa beli ninja. Kan gini 6 bulan tuh. Habis itu liburan ke Bali kan. Aku beli ninja langsung. Biar dapat aja. Oh, gini rasanya enak juga nek ya. Langsung dijual. Habis itu bosan, udah jualan. Yang penting sudah pernah ngerasain. Kan hasil jadi payah sendiri. Benar-benar. Tak ada yang boleh marah. Iya, puas yang penting puas, Kak ya. Lebih puas lagi, kita ntar bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Gary. Ini gila sih, cuma gara-gara ninja ya. Dia mau kerja kayak orang gila, tapi ada hasil yang ada hasil, gitu. ya. Penasaran apa lagi yang bakal kita obrolin? Tetap di Bela-Belain Talk Show.
2,000 years later. Di tahun pertama akhirnya bisa beli Ninja. Lanjut nih ya, pasti kepo. Di tahun kedua beli apa, Kak? Pasti dong, kalau misalnya kakak yang seperti itu pasti ada target-target di mana tahun ini aku udah dapet ini nih, tahun kedua aku pengen ini, tahun ketiga dan seterusnya. Ya, nama itu dah seperti aku bilang, manusia itu nggak pernah puas. Ya Kak ya, nggak pernah puas. Bener. Kalau puas jadi nggak ada ini dong pencapaian yang lainnya. Tantangan, ya betul. Kita kan harus kalau bisa kan naik level gitu. Nah jadi akhirnya punya Ninja kan. Wah, seneng banget tuh. Satu bulan aku liburan, syukur aku undang semuanya, aku sampai masuk Bali Pos. Bisa sih kalau aku sih kayak gitu ya. Kerja udah sampai puluhan jam sehari. Ya belum nangis, sembah itu ya udah punya Ninja gitu ya. Nah akhirnya setelah punya Ninja, aku kan balik lagi tuh liburan kan. Ya udah. Akhirnya aku tuh gini Kak. Ya akhirnya kan punya pergaulan lah, punya teman di sana. Nah, aku punya teman di sana, dia selalu jemput aku. Nah, selalu jemput aku setiap weekend, ya kan, jalan-jalan. Waktu di Aussie? Di Aussie di sini ya, jalan-jalan. Di situ dia bawa mobil keren Kak, isi sunroof. Itu mobil sedan terbaru lah. Nah, mobil sedan terbaru itu isi sunroof. Wah, keren banget. Ya kan? Di zaman dulu namanya Extra nggak di Indonesia atau apa ya? Nah, dia BM. Oh BM. Ya, Okay. BM terbaru di tahun itu loh. Ya, dan kebetulan dia kan juga memang residen sana. Orang Bali cuma sudah lama dapat ya sudah lahir, maksudnya sudah dapat green card lah istilahnya ya. Nah akhirnya pengen sekali nih punya mobil isi sunroof. Lebih gila lagi kerjanya. Lebih gila lagi. Nah, lebih gila lagi. Jadi aku kerja itu ya waktu pengen punya mobil itu, aku kerjanya itu aku tingkatin karena hanya itu cara yang bisa aku lakuin. Kerja pakai otot, nggak pakai otak. Ya kan? Kerja aku dari jam 8 pagi sampai late night, sampai tengah malam, sampai jam setengah 12 malam. Itu aku lakuin selama 3 tahun. Ya hampir 4 tahun lah aku kerja itu. Untuk dapat mobil satu. Untuk dapat mobil. Karena dari motor naik mobil yang kayak gitu ya. Iya. Nggak main-main mimpinya loh. Tahun 2015 aku pulang Kak. Aku pulang tahun 2015 ya, aku lupa juga bulannya, yang pasti itu berarti tahun kedua tahun kedua 3, 4 tuh nggak pulang atau gimana Kak? Pulang tetap? Pokoknya setiap tahun pulang sekali. Setahun sekali pulang sebulan. Tapi saat itu tahun kedua itu masih belum beli mobil itu? Belum. Cuma punya ingin. Karena cukup tinggi ya? Ya cukup tinggi. Karena aku lihat kan harganya, gila harganya tuh 390 juta. Itu Honda HR-V Kak. Oh, HR-V. Yang versi Prestige. Yang ada panoramic roof itu. Nah di sana aku, 390 juta itu sekitar 39.000 AUD ya, dolar kan. Wah, bisa nggak nih? Tapi itu hitungannya aku sebulan dengan kerja 90 jam aku dapat 44 juta ya. Gimana caranya? Ya hidup hemat. Gimana sebulan biar bisa nabung 35 juta sampai 40 juta sebulan, setahun, setiap pulang beli mobil. Iya. Caranya gimana? Selain kerja, tambah jam, semakin banyak duit di sana, jam tidur kurang Kak? Iya. Karena kita kan dibayar per jam. Iya. Jadinya ya itu hidup hemat. Hidup hemat itu dulu setiap makan siang selalu belanja, selalu beli, sekarang masak. Demi ya? Ya beli kontainer untuk makan siang gitu loh. Bawa. Nah jadi singkat cerita, pulang lagi tahun 2015 liburan selama 1 bulan, beli mobil itu. Wah, jadi 4 tahun itu untuk mobil itu. Untuk beli mobil itu. Tapi terus usahanya Kakak gimana akhirnya? Usaha apa? Perusahaan kan sudah tutup. Enggak, maksudnya usaha untuk membuka usaha-usahanya ini. Itu ada cerita lagi Kak. Wah, ceritanya apa lagi nih Kak? Jadi udah dapat mobil, tidak ada penyesalan akhirnya 4 tahun dapat mobil aja nih. Ya biasalah, itu kan teman-teman buat apa beli mobil, nilainya turun, nggak ada investasinya ya. Ya aku kan kerja keras untuk gini, untuk apa yang aku ingin. Ya apa aku inginan, untuk as reward dulu. Maksudnya sebagai reward kan. Aku nggak peduli omongan mereka katanya harga mobilnya anjlok. Ya urusan nanti aja. Yang penting aku sekarang kerja keras, aku sehat, kalian tidur aku kerja. Waktu kalian tidur di Bali aku masih kerja kok. Yang untuk mobil ini. Jadi waktu pulang ke Bali bangga gitu.
untuk itu. Yang penting aku coba dulu untuk bertahan. Kalau memang di akhir cerita memang nggak bisa, ya udah rehat dulu lah, bukan close permanen ya, rehat dulu gitu. Karena memang karena aku ini adalah basicnya UKM, jadi mungkin lebih gampang sih bertahan ketimbang teman-teman yang usahanya besar gitu ya. Itu sih. Oke, yang penting bertahan aja dulu dan usaha apapun itu ya Kak ya. Apapun yang menghasilkan uang, ya selama positif ya kita lakuin aja untuk bertahan. Karena memang kita sebagai manusia punya sesama gini UKM ya atau usaha apalah itu, untuk saat ini selain bertahan kita memang harus irit. Harus hemat. Aduh, benar-benar hemat. Tuh denger Bel, denger. Tanya nyindir aku ya.